pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai kebaktian pada minggu pagi ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, baik kamu makan atau minum atau apapun, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik engkau makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk
kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, janganlah kita berpikir bahwa Allah itu tidak ikut mengatur hal-hal kecil dalam setiap segi kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan ikut campur tangan. Itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan di bagian lain juga katakan, bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam setiap segi-segi kehidupan kita, baik itu masalah kecil ataupun besar. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tidak ingin melupakan kita sebagai anak-anaknya. Di dalam kehidupan kita, hal-hal yang sekecil apapun itu menjadi perhatian Tuhan. Itu menjadi perhatian Tuhan. Kita jangan mengatakan bahwa hal yang kecil. Kita seringkali ingin menjadi besar, memilih hal yang besar, tetapi itu akan menimbulkan kesombongan di dalam kehidupan kita. Kita ingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, yaitu, aku ini lembut, rendah hati, datanglah kamu sekalian yang letih lesu. Hal yang kecil, letih lesu, di dalam keputusasaan, Tuhan pun memperhatikan. Itu bisa kita baca dalam Matius pasal 11 ayat 28, datanglah kepadaku kamu sekalian yang berlelah, yang letih lesu, yang loyo. Mungkin itu katakan, itu hal yang kecil. Apakah Tuhan juga memperhatikan hal yang besar? Ya, terlebih lagi. Ya. Hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah hal yang kecil itu. Hal yang kecil itu pun menarik perhatian Tuhan. Dia tidak hanya memperhatikan ketika seseorang itu menghadapi hal-hal yang besar, kesulitan-kesulitan, ataupun bukan kesulitan sekalipun, pokoknya perkara-perkara yang besar saja yang Tuhan itu perhatikan. Tetapi hal yang kecil pun Tuhan juga perhatikan. Kita ingat, Tuhan pun memulai di dalam kehidupannya ketika dia ada di bumi, bahwa Tuhan datang sebagai bayi. Ya. Tuhan datang sebagai bayi, melakukan hal-hal yang kecil. Bukan berarti menjadikan seseorang itu tidak berarti. Justru itulah latihan bagi seseorang untuk belajar rendah hati. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, hal yang sekecil apapun dalam kehidupan kita yang kita hadapi, Allah ikut berperan. Ya, Allah ikut berperan di dalamnya. Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi, ya, dia pernah melakukan barangkali itu hal-hal yang kecil. Sebagai tukang kayu, kecil kan? Dibanding dengan penciptaan alam yang dia sendiri pernah lakukan,
pekerjaan seorang tukang kayu itu pekerjaan yang kecil, tetapi disitulah letaknya. Seseorang itu melihat betapa dia rendah hati. Dia tidak menampilkan sesuatu begitu tampil sesuatu yang luar biasa, tetapi dimulai dari hal yang kecil. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini kita dikelilingi oleh hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi lemah, atau mungkin kita menjadi merasa tidak berarti. Kenapa? Kecil. Makan, minum hal yang kecil. Tetapi ingat, Tuhan sangat memperhatikan kita. Burung di udara Dia pelihara. Apa artinya memberi makan? Ya. Burung di udara diberi makan, dipelihara. Pada suatu saat Tuhan menyatakan kepada kita hal yang besar. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan, berbahagialah orang yang setia pada perkara-perkara yang kecil, karena dia akan diberi tugas yang lebih besar. Dia tidak akan sombong. Ya, seharusnya. Kenapa? Karena terlebih dahulu dimulai dengan perkara yang kecil. Ya. Tidak langsung tampil menjadi orang yang besar, berhadapan dengan tugas yang besar, tetapi dimulai dengan tugas yang kecil. Makan, minum, mungkin makanan kita tidak mewah, tapi toh itu perkara kecil yang Tuhan juga perhatikan bagi kita anak-anaknya. Baik ketika kita menerima hal yang kecil, ataupun mungkin kita menerima yang besar di kemudian hari, dapatkah hal yang kecil dan besar itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan? Seperti bagian akhir dari ayat itu mengatakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk tampil, menyombongkan diri. Bertekadlah untuk tidak menaruh perhatian hal-hal yang lebih besar, ya. Tetapi perhatikanlah hal yang kecil. Dari yang kecil itulah akan muncul hal yang besar. Dan ketika kita terbiasa dengan yang kecil, kita dengan yang kecil itu kita memuliakan Tuhan. Dengan yang besar pun kita tidak akan menjadi sombong. Karena apa? Seharusnya seseorang itu menyadari ini semua bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan untuk hal yang menyangkut pribadi kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Seperti dalam Kolose pasal 3 ada tercantum di situ, Rasul Paulus mengatakan, apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan? Untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Juga dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 dikatakan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kita, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah kemampuan manusia, tetapi semuanya itu oleh Rohku, oleh Rohku semuanya jadi. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita akan mendapati bahwa orang yang pertama yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita adalah
diri kita sendiri? Ya. Apakah kita cenderung menjadi sombong? Kita mengharapkan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk rendah hati. Seperti Tuhan Yesus pun juga rendah hati. Dia mau melakukan perkara yang kecil, sekalipun dia sebenarnya sudah melakukan perkara yang lebih besar di luar kemampuan manusia. Tetapi dia mau juga melakukan yang kecil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu. Sampai saat ini Engkau masih tetap setia menyertai kami. Pimpin, lindungi kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati, tidak sombong, dan setiap perkara yang kami lakukan, baik itu perkara kecil ataupun besar, itu semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah kerajaanmu
Pujilah nama-Mu Tuhan. Di tempat ini, di hati kami, di keluarga kami, di bangsa kami, di gereja kami Tuhan. Hanya ada satu nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Yes, Lord. Salam, selamat pagi Jemaat GKI semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar secara online. Berilah kelancaran dan kepandaian kepada anak-anak kami, agar bisa mengerjakan soal-soal pelajaran yang sedang dihadapinya. Dan kami berdoa untuk semua jemaat GKI diberi kesehatan dan perlindungan, dan juga senantiasa taat perintahnya. Kami selalu mengucapkan syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga khususnya bangsa Indonesia, kiranya Engkau senantiasa memberi perlindungan bagi negara dan bangsa Indonesia, dan dijauhkan juga dari konflik yang sedang melanda Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Semoga kami semakin kuat dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Berkati hamba-Mu ini yang sudah menyampaikan firman-Mu, semakin dibentangkan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita tutup pembaktian kita pada pagi hari ini. Biar damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir
Bila